Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Bapak Ibu atau wabarakatuh. adik-adik yang telah bergabung di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Layali Asna. Saya di sini sebagai host. Eh, untuk acara ini saya beri ke Bu Hermin sebagai moderator. Silakan Bu Hermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ucapan warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. kepada peserta yang telah hadir di sore hari ini. Semoga sore hari ini adalah berkah ya. Kita dapat ilmunya dari narasumber yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Rusmiati SPD MPPIS, guru SMA 25 Bandung, di mana beliau bertempat tinggal di Perumahan Bumi Harapan, Blok BB 4, nomor 16, RT 5, RW 14 di Cibiru. Beliau masuk ke TK Seruni di Majalengka. Lalu beliau melanjutkan ke SD Cibolerang Bandung tahun 1988. Lalu dilanjutkan ke SMPN Margahayu Bandung tahun 1991 dan dilanjutkan di SMA Jatiwangi Majalengka tahun 1994, dan untuk mencapai S1 dilanjutkan di Universitas Pendidikan Indonesia program pendidikan fisika tahun 2001. Lalu dilanjutkan S2-nya di ITB untuk jurusan fisika di tahun 2013. Dan sekarang Ibu Yeti menjabat jadi sekretaris MGMP Fisika untuk Kota Bandung. Nah, itu rupanya dari Ibu Yeti, dan mungkin pada sore hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti. Persilakan Bu Yeti untuk menyampaikannya. Terima kasih Ibu Hermin sebagai moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya ini saya tampilkan tadi sedikit informasi tentang saya yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Hermin. Judulnya adalah pemanfaatan software tracker dalam pembelajaran fisika. Baik, saya akan share screen. Sudah bisa terlihat share screen-nya? Sudah bisa terlihat? Ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya apa yang saya share? Sudah ada Bu. Enggak. Oke. Jadi ini adalah pendahuluannya ya, bahwa pembelajaran IPA khususnya fisika idealnya itu disajikan dengan menghadirkan fakta, objek atau fenomena IPA secara langsung kepada peserta didik. Nah, namun faktanya seperti apa? Faktanya ada fenomena yang dapat diamati secara langsung namun tidak bisa dianalisis dengan mudah oleh peserta didik, atau tidak banyak informasi yang dapat diperoleh. Nah, contohnya adalah fenomena gerak dua dimensi, baik itu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak parabol, gerak jatuh bebas, gerak pada bidang miring, dan lain-lain. Nah, misalnya kalau dilakukan pembelajaran secara eksperimen, itu biasanya menggunakan alat yaitu ticker timer dan stopwatch. Tapi sulit juga kita mengamati berapa besar kecepatan awalnya, berapa percepatannya, berapa kecepatan akhirnya, atau berapa kecepatan pada saat tertentu. Nah, itu faktanya. Kemudian dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya tentu bagi guru, kita sebagai guru itu cenderung lebih sering menyajikan konsep secara langsung dan tidak melakukan aktivitas investigasi. Nah, kemudian bagi peserta didik itu kurang terlatih dalam melakukan proses investigasi sains. Tidak terbiasa melakukan interpretasi terhadap fenomena dunia nyata. Ya, nah maka solusinya seperti apa? Kita gunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu memanfaatkan TIK itu untuk mengatasi kendala keterbatasan kemampuan pengamatan manusia.
Di antaranya bisa membantu peserta didik dalam mengambil data, menyajikan data, menginterpretasikan data hasil investigasi terhadap fenomena IPA dengan nyata dan lebih akurat. Nah, tentu di sini juga membangun literasi sains digital dan numerik peserta didik melalui pembelajaran fisika. Dan ini berhubungan dengan membangun generasi emas 2045, yaitu yang dibekali dengan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu ada kualitas karakter, ada literasi dasar, dan ada kompetensi. Nah, untuk pemanfaatan software tracker dalam pembelajaran fisika ini bisa kita lihat bahwa memanfaatkan literasi sains, literasi digital, dan literasi numerasi. Nah, selanjutnya seperti apa sih software tracker itu ya? Software tracker itu adalah paket software yang dapat digunakan untuk menganalisis gambar dan video serta alat bantu pemodelan fenomena gerak dan optik. Ini dikembangkan oleh open source Physics Java Code Library dan bersifat tak berbayar atau free. Ya, kemudian ini dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik dalam mempelajari berbagai fenomena gerak, contohnya adalah gerak 2 dimensi. Kemudian dirancang untuk dapat digunakan dalam pembelajaran fisika, terutama dalam aktivitas inquiry laboratorium. Nah, fiturnya apa saja sih dalam software tracker ini? Banyak sekali fiturnya, diantaranya melacak posisi, kecepatan, percepatan suatu objek dengan grafiknya secara bersamaan. Kemudian filter efek khusus, multiple frame referensi, titik kalibrasi, dan profil garis untuk analisis spektrum dan pola interferensi. Kemudian tracking atau pelacakan secara manual maupun secara otomatis, jadi ada dua cara ya. Nah, kemudian tracking ini menggunakan titik pusat massa benda. Dan nanti bisa dibuatkan grafik vektor dan jumlah vektor yang interaktif disertai dengan warna yang menarik. Kemudian ada juga pemodelan, yaitu model builder dapat mengembangkan model kinematika maupun dinamika dari titik pusat massa sebuah partikel maupun sistem dua benda atau lebih. Data model yang diperoleh dapat dianimasikan dengan menggunakan aplikasi lain, ya misalnya Excel dan isi Java Simulation. Model yang dikembangkan secara otomatis disinkronkan dan skalanya disesuaikan dengan fenomena yang terjadi untuk kebutuhan perbandingan secara visual dengan fenomena yang terjadi. Nah, kemudian ini tampilan dari software tracker seperti ini. Nah, kalau kita mau memanfaatkan software tracker ini, maka setidaknya ada 10 langkah dalam menggunakan aplikasi tracker ini. Yang pertama tentu menginstal program, ya. Menginstal program. Kemudian yang kedua merekam fenomena gerak, ketiga membuka program, keempat memasukkan video, kelima memilih frame, keenam membuat kalibrasi panjang, ketujuh memasukkan sumbu koordinat, kedelapan menentukan poin mass, kesembilan melakukan tracking, dan 10 menganalisis tabel atau grafik. Ya. Untuk tahap yang pertama instalasi, ini ada dua link yang saya berikan untuk menginstal aplikasi atau software tracker ini ya. Yang pertama yaitu dari https://2 kali pislet.org/tracker/ ya. Nah, kalau ini udah pertama di-download dulu installernya ya. Caranya adalah kalau misalnya ini udah kita klik di search-nya di Google ya, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, maka tinggal klik aja window-nya di sini. Ada tulisan Windows, diklik, nanti di-download dulu installernya. Nah, atau ada cara lain yaitu bisa gunakan link yang ini untuk ngedownload installer dari aplikasi atau dari software tracker ini. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang langkah kedua, kita membuat video dari fenomena gerak. Ini saya buatkan beberapa contoh saja. Ini contohnya. Videonya bisa dibuat dengan menggunakan kamera di HP gitu ya. Nah, seperti tadi adalah contoh fenomena gerak dari sebuah mobil-mobilan ya, yang bergerak pada bidang datar lurus seperti itu ya. Nah, kemudian ada contoh yang lain. Contoh yang lainnya ini misalnya gerak bola yang dijatuhkan atau gerak vertikal dari ketinggian tertentu seperti ini. Sebentar, ini belum videonya. Nah, itu bolanya jatuh ya, seperti itu. Nah, yang ini adalah gerak parabol. Bola dilemparkan melambung ke atas, gerak parabol. Nah, seperti itu ya. Satu lagi tadi adalah gerak mobil-mobilan pada bidang miring. Seperti ini.
Itu beberapa contoh saja dari dari fenomena gerak yang bisa kita analisis nantinya dengan menggunakan aplikasi tracker ya. Langkah berikutnya adalah membuka program. Jadi setelah kita install aplikasi trackernya di laptop kita, maka kita cari nanti di search di all program, search logo dari aplikasi tracker itu adalah bulat seperti ini, kemudian ada kotak-kotak merah-merah begini, kemudian ada tulisannya tracker ya, seperti itu. Nah, kalau kita buka aplikasi tracker, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa fungsi ya. Kemudian di sini ada 3 ya. Yang pertama tampilan sebelah kiri ini untuk memunculkan video, kemudian yang di atas ini untuk memplot grafik, yang kemudian di sini yang di bawah ini untuk tabel seperti itu. Langkah selanjutnya adalah memasukkan video. Caranya adalah tinggal klik file, kemudian open file, kemudian cari file video yang udah kita simpan atau udah kita buat, kemudian tinggal klik open. Nanti akan muncul videonya di sini. Seperti tadi misalnya saya udah membuat video tentang gerak parabol, maka nanti akan muncul di sini video gerak parabolnya. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih frame. Jadi video yang kita buat itu bisa saja seperti tadi, videonya itu tidak berawal dari pas gerak benda sampai awal gerak benda sampai akhir gerak benda, maka dibuat batasan frame-nya ya. Jadi di sini menentukan frame awal dan frame akhir. Ada 2 cara menentukan frame awal frame akhir. Bisa klik kanan kemudian cari clip setting, kemudian tentukan frame-nya dengan mengetiknya. Bisa juga dengan menekan bagian bawah sini. Jadi di sini ada tanda berwarna hitam, bisa digeserkan ke kanan. Ini untuk frame awal ya, kemudian untuk frame akhirnya digeserkan dari kanan ke kiri seperti itu. Jadi frame itu adalah kita membatasi video dari fenomena gerak yang nanti akan kita analisis dengan menggunakan aplikasi tracker seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kalibrasi panjang. Caranya klik calibration tool, kemudian klik new, klik calibration stick, kemudian ubah besar panjangnya berapa seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya memasukkan koordinat dengan meletakkan titik nolnya itu tepat di titik pusat atau titik tempat bendanya itu mulai bergerak. Kemudian yang berikutnya menentukan point mass ya, dengan mengklik sebelum melakukan tracking, kita klik track, klik new, klik point mass. Nah, kemudian nanti akan muncul. Kalau kita menganalisisnya satu buah benda, maka muncul di situ ada mass A. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini yang terpenting adalah melakukan tracking. Cara melakukan tracking adalah tekan shift dan control secara bersamaan, kemudian taruh kursor pada objeknya, kemudian klik kiri. Ini contoh dari menganalisis gerak parabol. Jadi secara otomatis nanti si bendanya itu akan bergerak setelah kita menentukan track sebelumnya gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah melakukan analisis. Ini yang terpenting. Kita melakukan analisis, nanti dicari, dibuat grafiknya. Misalnya kalau untuk gerak parabol itu, misalnya kita ingin membuktikan, pada akhirnya membuktikan atau menentukan berapa besar percepatan gravitasi bumi di tempat kita melakukan percobaan ya. Nah, maka kita bisa membuat grafik antara posisi ke arah sumbu X dengan T waktu, dengan variabel waktu, kemudian ke posisi ke arah sumbu Y dengan variabel waktu, atau kecepatan ke arah sumbu Y dengan variabel waktu. Nah, dari sini bisa diperoleh bahwa nilai percepatan gravitasinya mendekati 10 meter per sekon kuadrat. Ini contoh dari analisis yang telah dilakukan. Seperti itu. Itu materinya untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi baik teman-teman guru ataupun Ananda yang telah bergabung sehingga bisa lebih paham dan bisa merasakan kebermanfaat dari software tracker ini. Itu saja mungkin. Terima kasih Ibu Hermin sebagai moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati atas ilmunya. Mungkin ini ada waktu sedikit. Siapa diberi yang ingin menanyakan, mungkin ada waktu untuk tanya jawab. Dipersilakan. Iya Bu Yeti. Iya boleh Bu, silakan. Gini, kalau misalnya biologi bisa nggak sih? Kalau biologi? Ya. Jadi software tracker ini bisa dimanfaatkan untuk menganalisis fenomena gerak. Ya, kalau di fisika ada bab mekanika, itu membahas tentang gerak, semua gerak gitu ya. Nah,
termasuk selain mekanika juga optik. Tapi kalau di SMA optiknya itu hanya terbatas, paling misalnya optiknya itu terbatas, tidak seluruh optik, karena kalau misalnya di SMA itu tidak mendalam gitu tentang optiknya gitu ya. Nah, tapi setidaknya bermanfaat sekali untuk menganalisis gerak di bab mekanika gitu kalau di fisika. Nah, mungkin kalau penerapan di biologi bisa saja misalnya diantaranya pergerakan tumbuhan, tapi itu kan durasi waktunya panjang sekali ya kalau misalnya kita ingin mengetahui pergerakan tumbuh-tumbuhan. Misalnya kita membuat video pertumbuhan dari kecambah misalnya seperti itu ya. Kita bisa berarti kita membuat videonya dalam durasi yang cukup lama gitu kan. Sehingga nanti kita misalnya ingin mengetahui bagaimana hubungan antara tinggi kecambah misalnya dengan waktu gitu, seperti itu. Bisa dibuat grafiknya seperti itu. Nah, tapi ya mungkin itu Bu Lilis. Oh, jadi kalau saya punya data-data bisa asal data-data bisa di-tracker gitu ya? Aplikasi tracker itu menganalisis dari video. Jadi langkah awal adalah kita punya video dari gerak misalnya. Ya, misalnya kalau di biologi itu ada gerak apa gitu yang menunjukkan di situ ada yang besaran-besaran yang ingin kita cari hubungannya, bisa aja Bu. Seperti itu. Misalnya kayak kalau tadi pertumbuhan, bagaimana hubungan antara waktu dengan tinggi kecambah misalnya seperti itu. Berarti kan kita punya videonya dulu, video dari pertumbuhan kecambah itu. Tapi yang jadi sulitnya mungkin di sini adalah videonya dalam durasi yang cukup lama gitu. Sementara kalau kita kan di mekanika justru kenapa aplikasi tracker ini sangat bermanfaat itu karena kalau misalnya geraknya itu terjadi dalam waktu singkat, kita sulit mengamatinya gitu. Ya misalnya, wah itu tadi berapa ya kecepatan awalnya gitu, atau berapa tuh waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimumnya misalnya seperti itu untuk gerak vertikal. Itu kan sulit kalau misalnya diamati secara langsung. Nah, oleh karena itu dengan bantuan aplikasi tracker ini bisa lebih memudahkan dan bisa dibuat baik grafiknya ataupun tabelnya seperti itu. Ya, makasih. Ya, sama-sama Bu Lilis. Ya. Terima kasih Bu Lilis. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Waktunya sempit sekali ini. Satu orang. Masih bisa Mau mungkin bertanya Bu Erni, kalau untuk kimia itu bagaimana nih? Kan tadi biologi, kalau kimia itu kira-kira apa ya? Langsung dijawab aja Bu Ermin. Ya, langsung jawab. Ya, terima kasih Bu Tin yang telah bertanya. Untuk kimia ya kembali lagi tadi ke tadi gitu ya. Kalau misalnya kita mau menganalisis fenomena geraknya, misalnya di kimia itu ada fenomena gerak apa nih? Coba contohnya. Laju reaksi paling bisa Kalau mengukur waktu, tapi itu kalau waktu laju nggak bisa. kalau laju reaksi. Jadi si fenomena gerak yang bisa diamati atau bisa direkam melalui video itu yang nanti akan dianalisis oleh aplikasi trackernya gitu maksudnya Bu Tin. Seperti itu. Oh, yang harus kayak gitu ya. Iya. Misalnya tadi Ya, contoh kayaknya saya kan mungkin contoh gitu gerak ya. parabol gitu ya. Kalau contoh gerak parabol tuh banyak sebenarnya. Kalau tadi kan hanya melambungkan bola gitu ya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu gerak parabol itu misalnya penerapannya pada permainan bola basket gitu. Nah, ketika permainan bola basket tentu si yang melempar bola supaya masuk ke dalam keranjang basket itu kalau posisinya di mana itu kecepatannya harus berapa, sudutnya harus berapa. Nah, itu dianalisis gitu. Bisa kita analisis dengan aplikasi tracker ini gitu. Nah, tinggal kalau misalnya memang mau diterapkan di kimia, berarti di kimia itu ada fenomena apa yang bisa kita buat videonya. Nah, nanti kita tracking gerakannya seperti itu. Kalau misalnya laju reaksi itu kan mencampurkan zat satu dengan zat yang lainnya. Sepertinya itu nanti men-trackingnya sulit juga gitu. Karena itu kan ukurannya mikroskopis. Ada perubahan warna itu bisa nggak? Ya, itu kan ukurannya Rasanya tidak mikroskopis. Ukurannya mikroskopis Bu. Kecuali kalau misalnya yang kita fenomena geraknya misalnya objeknya itu adalah bola, misalnya objeknya itu adalah mobil-mobilan atau batu atau apapun yang bisa nanti di tracking. Alhamdulillah ada ibu Ada kepala. Ibu Mala. Ya. Assalamualaikum Bu Mala. Assalamualaikum Bu Mala. Turnuhun. Kita lanjutkan lagi. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Tin. Bagaimana Ibu Tin? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Ibu Yeti atau perlu penjelasan lagi? Gimana Bu Tin?
sudah jelas. Jadi nanti kalau nyari materi juga harus yang sesuai ya, seperti itu. Hatur nuhun ya Bu Yeti, Ya, mangga. sama-sama Bu Tin. Hatur nuhun Bu Tin. Nah, masih ada kesempatan ya Bu Yeti. Ya. Mungkin ada yang ingin penasaran untuk menanyakan masalah tentang ilmu software tracker ini. Silakan. Ya mungkin udah cukup ya Bu Yeti ya. Iya. Baik. Ya, itu aja mungkin Bu Hermin Terima ya. kasih kepada Bu Yeti, kepada Laylia Asna, kepada yang hadir di sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Yeti bermanfaat dan dapat kita gunakan sehari-hari untuk mengukur, untuk menganalisis suatu gerak di mana kita dalam pembelajaran, menyampaikan pembelajaran kepada siswa, di mana ada proses untuk menganalisis sebuah gerak. Nah, ini bisa digunakan. Saya ulangi lagi bahwa untuk software tracker, langkah-langkahnya yang pertama adalah install program, lalu dilanjut membuat video. Video ini boleh untuk maksudnya boleh melalui HP, lalu dilanjutkan untuk membuka programnya, lalu memilih frame. Setelah itu membuat kalibrasi bagaimana sumbu koordinat, sumbu Y dan sumbu E. Lalu melakukan tracking. Setelah itu menganalisa gerak apa yang teranalisa. Maka seperti halnya misalkan kita punya sebuah kucing melompat. Nah, itu bisa dilihat penganalisaan gerak-gerak kucing tersebut. Nah, sekian mungkin materi untuk software tracker. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yeti dan kepada peserta yang hadir di sore hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ke Asna ya, Asna kan hostnya Asna ditutup. Oh, siapa? Dari Bu Hermin ke Asna. Oh ya, lupa tuh ya. Ya, mungkin saya kembali lagi. Ini hostnya belum menutup ya. Dipersilakan host untuk menutup. Ya, terima kasih kepada Bu Hermin sebagai moderator dan terima kasih kepada Bu Yeti untuk pemaparan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Sekali lagi saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu Lilisnya udah masuk. Bu Lilis, Oh ya, silakan. ya. Gimana? Bu Lilis dilihat, Bu Lilis, mangga. Dia tuh kemana jadi ended sih Hilang. ya, enggak. Gak apa-apa. Barusan Ibu Kepala masuk Bu Lilis, tapi sebentar. Oh iya, gak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih kita bisa. Mangga. Udah beres Bu Lilis, cantun di ini sama Bu Lilis. Oh iya, jadi terima kasih nih pejuang-pejuang tangguh ini ya. Biarin berjuang dengan waktu, jangan takut. Kemudian saya ini jadi yang belum diselesaikan flyer ya. Jadi saya makanya tidak unggah dulu karena kan seharusnya ada flyer dulu, kemudian ini ya ada narasinya. Jadi mohon tugas moderator ya untuk membuat flyer, nggak apa-apa belakangan juga nggak masalah. Nah kemudian ya ini mah udah ini. Mohon teras Bu Yeti punten tong enggal teuing gitu nyariosna ya. Berburu waktu ya. Karena Bu Yeti mah terbiasa gercep ya. Karena mungkin temponya Bu ya diperlambat supaya bisa disimak ditangkap oleh ininya ya. Karena Bu Yeti mah pinter pasti ya. Sehingga tapi di tempo berbicaranya ini. Tapi keseluruhan sudah bagus ya. Ini saya tidak tahu kenapa di saya ending, mohon maaf.
Terus saya mencoba masuk lagi, dan alhamdulillah sudah. Bu Hermin udah oke, Bu Neng Raya sudah oke. Kantun diantosan iya nanya apa flyernya supaya kita bisa satukan nanti masuk ke dalam flyer-flyer yang menjadi ini untuk kantong tugas kita. Jadi dimasukkan juga dulu ke dalam Google Drive sebagai dampingan, jangan sampai waktu itu pernah mati kutu gitu ya. Ada yang sudah selesai penugasan ternyata laptopnya pada akhir mau dimasukkan rusak ya. Jadi makanya dimasukkan ke cloud itu supaya menghindari hal-hal seperti itu gitu. Kemudian karena mulai sudah bertugas, mohon Excel online yang sudah saya sampaikan di PC ya, bertugasnya tanggal berapa dan sebagainya ya. Oke, good job. Ini Ibu PJ hatur nuhun, Ibu Tin yang sudah hadir. Ya, Ibu boleh ini untuk flyer sebenarnya kan dibuat oleh moderator. Konsennya ke nge-share ke siswa ke grup-grup yang lain. Jadi ke Bu Lilis belum di-share. Jadi saya udah share di WA grup di WA Bu Lilis untuk flyernya dan untuk informasinya juga udah di-share. Oke. Itu untuk flyer ya. Kemudian untuk tadi mengenai saya menjelaskannya terlalu cepat. Ini teh kalau memang makanya kendalanya kalau nanti mungkin saya bertugas jadi host, saya akan menggunakannya Google Meet karena kalau di Google Meet mah nggak ada batasan waktu, sehingga tadi memang berburu dengan waktu sebenarnya, jadi akhirnya saya juga tidak tenang gitu dalam menjelaskan. Dan sebetulnya sebenarnya materi tracker ini saya sendiri dengan tim di MGMP sebenarnya udah melakukan workshop, sedangkan workshop itu dilaksanakannya dalam 2 minggu gitu. Sementara di pertemuan ini sebagai penugasan VCT harus tampil dalam waktu hanya 30 menit gitu. Jadi dari 2 minggu tampil dibuat sepadat mungkin dalam 30 menit tentu membutuhkan penjelasan yang cepat gitu, seperti itu. Dan tadi juga hanya sedikit sebenarnya yang saya jelaskan gitu, seperti itu mungkin. Enggak apa-apa di Google Meet mah 1 jam juga nggak apa-apa kalau membutuhkan waktu itu kita durasinya bisa 45 menit kalau di Zoom. Kalau di Google Meet mah yang teman-teman yang sudah terdahulu 1 jam nggak masalah. Ya, enggak gitu ya. Tulis. Ya, terima kasih Bu Lilis, terima kasih Bu Tin, Bu Hermin sebagai moderator, Neng Asna sebagai hostnya juga terima kasih. Mudah-mudahan di waktu yang tinggal sedikit lagi kita bisa mengejar penugasannya supaya bisa tuntas gitu. Untuk presentasi yang kedua nanti saya akan tampil lagi kalau bisa, mudah-mudahan bisa ini hari ini juga lah, malam ini jam 7 ya Bu ya. Bu Tin bisa? Ya udah jangan jam 7 teuing, Neng. Atau jam berapa? Jangan jam 7 teuing. Habis sisa aja. Habis sisa ya. Oh ya. Ya udah jam 8 sampai jam 9 mungkin ya Asna lagi sebagai hostnya ya. Oke, sok. Apa Bu? Tentang fisika ya, Ti. Kalau tentang fisika nanti di-share ke murid saya juga gitu. Boleh. Ini tentang aplikasi itu Multisim dalam menganalisis rangkaian listrik. Jadi, boleh. Kita kan membuat rangkaian listrik supaya simpel, supaya sederhana dan hemat. Buat dulu rangkaiannya dengan menggunakan aplikasi Multisim. Dan ini udah dipelajari, udah saya ini kan ke kelas 12. Ada Ibu Nurmala tulis. Ibu Bu Haja, terima kasih sudah berkenan hadir. Sampai rumah. Ini presentasi Bu Yeti sebagai presenter kita dengan Neng Asna dan Bu Hermin. Neng Asna itu putranya Bu Hermin. Alhamdulillah ini kita keluarga Bu Haja, dan kemudian juga saya dihadiri oleh PJ. Sukses semua ya. Dan PJ penanggung jawab wilayah koordinasi VCT Jabar, sekaligus panitia inti bidang programmer Ibu Tin Mulyawati. Beliau itu pejabat Bu di VCT itu. Aduh. Pembantu. Ya Ibu mangga barangkali akan menyampaikan
hal terkait pelatihan kamu, Bu? Mangga. Mangga we dilajengkeun nembe dugi nembe Oh, buku mohon, di mohon. dasar. Oh, mohon. Hujan ini hujan ageung di Oh, jalan mohon. Kami Bu Ya, di mangga. kami di Ageng Oge. merata berarti ya. Ya semangat ya ibu-ibu sok Ya, abdi mah terima menyimak kasih, aja. Bu. Ibu Ya, Ibu mangga. mohon mengisi Wilujeng daftar hadir ya Bu ya. lajengkeun. Bu Oh Mala. siap. Ya, Di kolom Mangga. chat ada link daftar hadirnya. Ya udah naong dah. Yang terakhir Ibu. Satu mohon Ibu Ada Haja. Bu Diana. Nah, Bu Diana cepet bertugas Bu Diana. Iya lihat Bu nih. Diana. Jadi Ya, terima kasih ya teman-teman. Oh, ya, mangga, Ibu. good job, semangat selalu ya. Ya, luar biasa. Luar biasa, keren. Ya, ya. Ya, sampai ketemu nanti ya Bu Lilis, punten ya. Bu Lilis, Ya. ternyata instrukturnya mau juga. Yang penting Pasti lah. nanti Selalu mendukung. Nanti jam Semangat 8 itu, materinya adalah membuat analisis rangkaian arus bolak-balik dengan aplikasi multisim. Dan ini bermanfaat juga Ya. untuk peserta didik khususnya kelas 12 karena sebenarnya udah dipakai di peserta didik di kelas 12 yang saya ajar gitu. Seperti itu mungkin. Bagus Bapak, Ibu. lah. Kan dari kita berangkat dari kelas, alhamdulillah. Keren Birti. nanti akan saya share ke guru fisika juga, Bu. Boleh silakan mangga. Ya. Ya. Atur nuhun ya, saya lab duluan Ya, hujan besar sama-sama ya. saya juga izin lab untuk semuanya terima Mangga. kasih. Untuk Ibu Bu Diana. terima kasih, Bu Mala terima kasih, semuanya terima kasih. Bu Ermin, Bu Yeti, yuk. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.